Oke, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Hendriani Ani dari kelas IF 405 untuk mata kuliah Sistem Jaringan 1. Di materi kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari jawaban saya, yaitu merangkum dari pertemuan 1 sampai pertemuan sesi 6. Gitu. Untuk sesi pertama, yaitu Introduction to Network. Pada pertemuan pertama, kita akan membahas tentang peran jaringan komputer di era modern ini. Di zaman sekarang, jaringan bukan lagi sekedar alat bantu, tetapi melainkan kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya seperti jaringan komputer, intermediary devices, dan yang ketiga ada media jaringan. Lalu ada yang kedua, jaringan LAN dan juga WAN. Perbedaan dasar antara local area network atau LAN dan cakupannya lebih kecil, contohnya seperti rumah dan kantor. Sementara Wide Area Network atau WAN bisa menghubungkan wilayah geografis yang lebih luas, contohnya seperti satu wilayah ke wilayah yang lainnya dan antar negara maupun antar benua. Dan yang ketiga, keamanan jaringan. Keamanan jaringan menjadi sangat krusial karena ancaman bisa datang dari mana saja seperti virus dan juga peretas maupun dari dalam, dan ada beberapa strategi pertahanan yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah penggunaan antivirus dan firewall, implementasi Access Control List atau ALC pada jaringan yang lebih kompleks, dan yang terakhir, pentingnya kesadaran pengguna terhadap keamanan perangkat BYOD, Bring Your Own Devices. Lalu di pertemuan kedua ada Network Architecture. Tujuan modul ini adalah memahami desain teknis dan arsitektur internet melalui model TCP atau IP. Model TCP atau IP membantu menyederhanakan kompleksitas internet. Insinyur membagi masalah menjadi 4 lapisan yang independen. Yang pertama adalah link layer, yaitu menangani koneksi fisik atau lokal antar perangkat. Dan yang kedua, internet work layer atau IP, menangani perangkat paket antar jaringan atau routing. Yang ketiga ada transport layer atau TCP, menjamin pengirim data yang andal dan mengatur aliran data. Dan yang terakhir ada application layer, lapisan keempat, pengguna berinteraksi seperti menggunakan web browser. Fungsi setiap lapisan adalah menggunakan layanan dari lapisan di bawahnya. Router beroperasi pada lapisan link dan internet work. Mereka tidak perlu memahami lapisan aplikasi ataupun transport. Nah, konsep penting CSMA atau CD adalah metode untuk menghindari tabrakan antar data pada jaringan dengan cara mendengarkan jalur sebelum mengirim data. Poin yang kedua ada window size, adalah jumlah data yang dikirim sebelum menunggu pengakuan dari penerima untuk menjaga efisiensi jaringan. Dan yang terakhir, aplikasi jaringan dibagi menjadi klien dan server, di mana server menunggu permintaan dan klien memulai permintaan.
Yang berikutnya ada hierarki arsitektur jaringan atau Cisco Three-Layer Model. Untuk mempermudah pengelolaan jaringan skala menengah hingga besar, arsitektur jaringan dibagi menjadi 3 lapisan hierarkis. Yang pertama ada core layer, yaitu tulang punggung jaringan. Tugas utamanya adalah melakukan switching paket data secepat mungkin antar jaringan dan tidak melakukan pemfilteran paket untuk menghindari latensi. Contohnya seperti switch ke enterprise yang meneruskan data berkecepatan tinggi di jaringan berskala besar, maupun lapisan neuron sense atau fully connection di arsitektur AI seperti CNN. Yang kedua ada distribution layer, yaitu menghubungkan akses layer ke core layer, kebijakan keamanan routing antar VLAN, dan pemfilteran paket diterapkan di sini. Contohnya jaringan komputer, rantai pasok atau bisa disebut supply chain logistik, dan arsitektur perangkat lunak atau software. Dan yang ketiga ada access layer. Access layer sendiri adalah lapisan keempat pengguna terhubung langsung melalui switch dengan fokus utama memberikan akses ke jaringan bagi perangkat akhir atau end. Contohnya seperti data access layer DAL. Contoh kasus seperti sistem menampilkan daftar produk dari database. Teknologi yang digunakan adalah Python, Java, dan juga PHP. Network Access Layer. Contoh kasusnya seperti misalnya komputer A mengirim pesan ke komputer B. Proses access layer menerima dari data digital dari lapisan di atasnya dan mengubahnya menjadi frame berisi MAC address, atau mengubah frame tersebut menjadi sinyal listrik atau gelombang elektromagnetik untuk dikirim melalui kabel atau Wi-Fi ke komputer B. Dan perangkat yang digunakan adalah perangkat keras, Network Interface Card atau NIC, switch layer 2, dan kabel Ethernet. Lalu kita masuk ke pembelajaran 3, ada link layer. Tujuan dari modul ini adalah memahami cara data berpindah dalam satu hop fisik. Poin pertama ada karakteristik. Link layer adalah lapisan terendah yang paling dekat dengan media fisik, yaitu kabel, serat optik, dan radio. Data hanya berpindah dalam satu segmen jaringan sebelum diteruskan oleh router. Lalu ada poin kedua, Wi-Fi dan MAC address. Setiap perangkat Wi-Fi memiliki media akses kontrol. Yang unik dari pabrikan, seperti alamat tujuan, agar perangkat tahu paket mana yang ditujukan untuknya. Dan poin yang terakhir adalah koordinasi media, karena banyak perangkat terbagi frekuensi radio yang sama, diperlukan koordinasi. Yang pertama ada carrier sense multiple access. Perangkat mendengarkan apakah jalur sedang kosong. Jika ada tabrakan, perangkat akan menunggu dalam durasi acak sebelum mencoba lagi. Dan yang kedua ada token passing. Teknik lain di mana hanya perangkat yang memegang token yang boleh mengirim data. Ini efisien untuk media dengan banyak stasiun transmisi.
Poin yang berikutnya ada keuntungan arsitektur. Pemisahan lapisan memungkinkan desainer link layer fokus pada transmisi fisik seperti voltage, frekuensi, dan kecepatan tanpa mempedulikan detail lapisan di atasnya. Lalu yang berikutnya kita masuk ke protokol dan model jaringan. Model OSI versus model TCP atau IP. Meskipun kita fokus pada TCP atau IP, memahami model OCI Open System Interconnection sangat penting sebagai referensi teoretis. Poin yang pertama, model OSI 7 layer physical data link network transport session presentation dan application. Dan poin kedua, model TCP dan IP 4 layer ada link, internet, transport, dan application. Poin penting dari TCP lebih bersifat praktis, sedangkan OCI lebih bersifat teoritis. Seringkali layer session pada presentation dalam OSI digabungkan ke dalam layer application di TCP. Dan kita masuk ke proses encapsulation, de-encapsulation. Encapsulation saat data turun dari layer aplikasi ke bawah. Setiap layer membungkus data dengan header atau informasi kontrol, yang di dalamnya ada data, right narrow, segment, transport, right narrow lagi, ke package, internet, right narrow, lalu frame atau link, dan balik lagi ke right narrow dan bits atau physical. De-encapsulation, proses kebalikannya di sisi penerima, di mana header dilepas lapis demi lapis untuk mengambil data asli. Kurang lebih seperti itu di sesi ketiga, dan kita masuk ke Oke, di pertemuan yang keempat atau sesi keempat kita punya materi tentang Internet Working Layer atau IP. Alamat IP adalah alamat logis yang ditentukan berdasarkan lokasi koneksi jaringan. Berbeda dengan alamat MAC yang bersifat permanen. Alamat IP dapat berubah saat perangkat berpindah jaringan. Poin kedua adalah struktur IP. Alamat IP dibagi menjadi nomor jaringan yang mengidentifikasi jaringan dan identifier host yang mengidentifikasikan perangkat tertentu. Ini memudahkan router mengelola tabel rute tanpa harus melacak miliaran perangkat secara individu. Dinamika routing. Router membangun tabel routing dengan bertukar informasi dengan router tetangga. Router dapat menyesuaikan diri secara dinamis terhadap kegagalan jalur, seperti kabel yang terputus, dengan mencari rute alternatif. Dan yang berikutnya adalah waktu hidup. Mekanisme dalam paket untuk mencegah looping, di mana paket tidak bisa berputar selamanya. Setiap router mengurangi nilai TTL
Jika nilai mencapai 0, maka paket akan dibuang. Dan yang berikutnya ada DHCP dan NAT. DHCP adalah protokol untuk mendapatkan alamat IP secara otomatis saat bergabung ke jaringan. Sementara NAT adalah teknik yang digunakan satu alamat IP publik untuk banyak perangkat di jaringan lokal. Ini menggunakan alamat IP non-routable, seperti misalnya 192.168 dan seterusnya, dan membantu menghemat alamat IP. Yang berikutnya ada layer fisik, terminologi kecepatan dan bandwidth. Bandwidth adalah kapasitas maksimum jalur komunikasi untuk mengirim data diukur dalam BPD atau bits per second. Yang berikutnya ada throughput. Throughput adalah kecepatan transfer data yang terukur pada waktu tertentu dan seringkali lebih rendah dari bandwidth karena overheat protokol, kemacetan jaringan, atau latensi. Yang berikutnya adalah goodput, adalah ukuran data bersih yang sampai ke aplikasi setelah dikurangi overhead seperti header atau TCP IP. Lalu yang berikutnya di sesi kelima ada Domain Name System. Domain Name System adalah sistem yang berfungsi seperti buku telepon internet. Contohnya adalah google.com. Dan berikut adalah poin-poin utama yang ada di dalamnya. Yang pertama ada fungsi DNS, karena alamat IP maksudnya sulit diingat manusia. Contohnya seperti 171.62.20 bit 37 dan lain sebagainya. DNS berfungsi sebagai buku telepon internet. Yang berikutnya adalah alamat IP yang mudah dimengerti oleh mesin. Lalu yang selanjutnya adalah struktur penanaman. Nama domain seperti dibaca dari kanan ke kiri. TLD seperti .com, .edu, dan diikuti nama organisasi. Dan yang berikutnya adalah alokasi. Domain didaftarkan dan dialokasikan melalui otoritas tertentu untuk memastikan tidak ada nama yang ganda di seluruh dunia. Yang berikutnya ada pengamatan jaringan dan subnetting. Subnet mask berfungsi sebagai kacamata bagi perangkat untuk menentukan mana bagian alamat yang merupakan network dan mana yang host. Poin-poin penting di dalamnya ada logika AND. Komputer melakukan operasi matematika biner AND antara IP address dan subnet mask untuk mengetahui alamat network ID-nya. Contohnya seperti one and one sama dengan 1, sisanya 0. Mengapa subnetting perlu? Subnetting bukan sekadar membagi alamat, tetapi untuk efisiensi mengurangi broadcast traffic atau lalu lintas siaran. Dan yang kedua adalah untuk keamanan.
memisahkan segmen jaringan, misalnya memisahkan jaringan admin dan tamu. Dan yang terakhir adalah organisasi, memudahkan pengelolaan perangkat berdasarkan departemen atau lokal fisik. Lalu yang berikutnya adalah Variable Lake Subnet Mask, VLSM. Di dunia nyata, kita jarang membagi jaringan dengan ukuran yang sama persis. Digunakan VLSM agar lebih hemat. Poin yang pertama ada prinsip VLSM, alokasikan subnet terbesar terlebih dahulu, lalu subnet yang lebih kecil. Manfaatnya sendiri mencegah pemborosan alamat IP, terutama pada link antar router yang hanya membutuhkan 2 alamat IP. Cara kerja VLSM sendiri adalah menurutkan kebutuhan host dari jumlah yang paling besar ke yang paling kecil. Dan poin-poin penting di dalamnya, yang pertama adalah urutan kebutuhan. Misalnya, kamu memiliki satu blok jaringan dan ingin membaginya untuk di divisi A 100 host dan divisi B ada 50 host, divisi C 25 host, dan D 10 host. Dan yang kedua, hitung dari yang terbesar, alokasikan IP terbanyak terlebih dahulu. Divisi A akan memakan kapasitas blok IP terbanyak, lalu sisanya IP dari alokasi tersebut akan digunakan untuk menghitung kebutuhan divisi B dan begitu pun seterusnya. Dan yang terakhir, menentukan prefix CIDR. Digunakan prefix misalnya 25, 26, 27, dan 28 yang jumlah IP-nya paling mendekati dan sedikit lebih besar dari jumlah host ditambah 2 IP untuk network ID dan broadcast. Kita masuk ke sesi yang terakhir, yaitu sesi ke-6 tentang transport layer. Transport layer sendiri adalah lapisan keempat dalam model referensi jaringan OSI dan model TCP atau IP yang bertanggung jawab mengatur transfer data ujung ke ujung antar aplikasi. Yang pertama ada tanggung jawab, transport layer TCP bertanggung jawab atas keandalan. Yang kedua ada package resembly dan retransmission. Poin-poin penting di dalamnya ada karena IP layer bisa kehilangan paket atau mengirim paket secara tidak berurutan. Transport layer menggunakan offset untuk menyusun kembali data di komputer tujuan. Yang berikutnya, karena ada bagian pesan yang hilang, transport layer meminta pengirim untuk mengirim ulang atau retransmit bagian tersebut. Poin yang berikutnya ada port dan aplikasi. Server menjalankan aplikasi pada nomor port tertentu. Misal HTTP di port 80. Ini memungkinkan satu komputer server menjalankan banyak layanan aplikasi secara bersamaan. Yang berikutnya ada transport layer, yaitu mengarahkan paket ke aplikasi yang benar berdasarkan nomor port tersebut. Lalu poin yang berikutnya ada konfigurasi dan operasional switch. Yang pertama, mekanisme switching.
Mekanisme switching adalah proses pengalihan data atau informasi dari perangkat sumber menuju perangkat tujuan melalui sebuah jaringan. Dan poin penting di dalamnya ada beberapa. Yang pertama ada MAC Address Table, CAM Table. Switch membangun tabel yang memetakan alamat MAC perangkat ke nomor port fisik tertentu. Yang berikutnya adalah proses learning. Saat ada paket masuk, switch mencatat MAC address pengirim dan port aslinya. Yang berikutnya adalah proses forwarding. Jika switch tahu di mana lokasi tujuan berdasarkan MAC address yang sudah dipelajari, ia akan mengirim paket ke port tersebut. Dan poin terakhir, proses flooding. Jika tujuan belum diketahui atau belum ada di tabel, switch akan mengirim paket ke semua port, kecuali port asal. Ini adalah hal wajar saat perangkat baru dinyalakan. Dan yang kedua, peran protokol ARP, Address Resolution Protocol. ARP adalah jembatan krusial antara Layer 2 MAC dan Layer 3 atau IP. Fungsinya sendiri adalah menentukan alamat MAC hardware dari sebuah perangkat jika kita hanya mengetahui alamat IP-nya saja. Dan cara kerjanya adalah yang pertama ada host mengirim pesan broadcast ARP request ke seluruh jaringan. Siapa pemilik IP, misalnya 192.168.1.5. Tolong berikan alamat MAC-mu. Yang kedua, hanya perangkat yang merasa memiliki IP tersebut yang akan membalas dengan alamat MAC-nya ARP reply. Dan yang ketiga, data ini disimpan di ARP cache agar komunikasi selanjutnya lebih cepat. Nah, mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan dari materi 1 sampai sesi ke-6 ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.